Jumpa lagi di kita di Battle of Woo! Salah satu komik ini sebenarnya mencerminkan salah susahnya sehat. Kurang sehat lebih tepatnya. Tapi kita lihat sesehat apa atau sekurang sehat apakah dia? Langsung saja kita panggil, ini adalah Yuda Kelai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin gue berobat ke dokter, gue divonis penyakit jelek. Gue ini tinggal di Citayam. Di Citayam itu rumah sakit jauh banget. Jadi banyak orang Citayam kalau sakit bukan dibawa ke rumah sakit, tapi ke dukun. Papa gue kemarin dibawa ke dukun, tapi ditolak. Abi gua. Papa gua kemarin dibawa ke dukun ya, tapi ditolak. Soalnya dibawanya ke dukun beranak. Sekarang rumah sakit tuh mahal banget. Karena mahal banyak yang pindah ke pengobatan alternatif. Ada pengobatan alternatif yang bagus kayak bekam, akupuntur, refleksi. Tapi ada yang aneh, gue pernah baca di Google. Pengobatan alternatif tuh minum jus kodok. Sumpah. Udah gitu ada lagi minum air pipis. Air seni katanya buat ngobatin kanker. Itu kan kasihan ya, kok yang pipis habis makan jengkol gimana? Udah gitu di Thailand, gue baca juga di Google, di Thailand tuh ada terapi tampar dan pukul muka. Itu sembuh kagak, bengep iya. Mungkin kalau di Indonesia ngajakin berantem, woi gue tampol lu. Kalau di Thailand, woi gue terapi lu. Di Indonesia ada yang lebih parah, terapi tiduran di rel kereta. Katanya kalau tiduran di rel bikin nyaman, listriknya bikin nyaman. Kok ketiduran gimana ya? Orang mah kalau bertaruh mah pertaruhan duit ya, ini taruhannya nyawa. Kan kalah susah ngutangnya. Dokter bedah tuh harus bisa ngejahit. Gue rada bingung kenapa orang zaman sekarang banyak yang gak bisa ngejahit. Kalau dokter gak bisa ngejahit, ada orang kecelakaan palanya bocor, ditempelin lakban. Terima kasih untuk Kementerian Kesehatan. Gue ini tinggal di Citayam. Orang Citayam itu norak-norak banget. Kalau ngejenguk orang di rumah sakit malah nyusahin. Kena AC pada meriang. Udah gitu orang Citayam Om gua aneh banget. Kemarin lebaran beli sendal ukuran 41. Padahal pakainya nomor 38. Soalnya harganya sama. Uak gue juga. Uak gue true story ini parah banget. Dia nggak tahu banget kegunaan dari produk. Dia pernah pakai sabun sirih istrinya buat keramas. Dia pikir itu sampo. Untung dipikirnya sampo. Coba dipikirnya obat kumur-kumur. Mulutnya jadi keset. Lebih rapat. Misalkan gue punya rumah sakit, susternya tuh cowok semua. Kalau gue punya rumah sakit, kalau yang orang gak mampu gue gratisin. Namanya juga rumah sakit. Rumah untuk orang sakit, bukan rumah untuk orang berduit. Nama gue Yuda, terima kasih. Yuda Keling, tepuk tangan. Woo! Gila ya, pembicaraan di hari ini penuh dengan vitamin ya. Si Yuda ini juga kelebihan vitamin ya, vitamin D, daki ya. Aduh, ampun, hitam banget ya.
Oke. Tadi kelebihan vitamin D, nih salah satu komik ini kelebihan vitamin B ya. Buset, gede banget dah. Langsung saja kita panggil Harry. Harry! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya kencang besok gue ajak taman mini ya. Yang jawab pelan besok gue ajak ngobrol. Ngobrol di taman mini tapi mininya miniatur. Atur-atur sendiri kami ngobrol. Yuda. Dia dari Citayam ya. Kalau kota lain mungkin lahir di dukun beranak ya. Kalau Yuda enggak, di dukun cabul. Susahnya sehat ya. Mungkin yang bikin sehat itu susah karena biaya rumah sakit itu mahal ya. Mahal itu. Jadi sekarang tuh Pemda DKI itu punya program namanya Kartu Sehat Jakarta. Itu khusus orang miskin. Ingat ya, orang miskin bukan orang susah ya. Karena miskin sama susah beda. Kalau orang miskin pasti susah. Orang susah belum tentu miskin gitu ya. Bedanya lagi kalau misalkan lu habis ulangan kan. Gimana soalnya? Gila susah banget soalnya gitu. Lu pernah denger gak? Gimana soalnya? Miskin banget soalnya. Gak pernah ya? Beda makanya gitu. Tapi alhamdulillah ya, gue kalau sakit tuh gue jarang yang namanya ke dokter gitu. Iya. Kalau gue sakit paling banter banget itu ya. Gue minum beli obat warung gitu ya. Tahu obat warung ya? Itu obat yang ada bacaannya ya. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter gitu ya. Lah kalau dokternya sakit, hubungin siapa ya? Hubungin pasien kali ya? Enggak, untungnya bacaan itu cuma ada di produk kesehatan ya. Bayangin kalau bacaan itu ada di produk makanan. Jika makanan gak enak, hubungi kokinya. Atau paling gak enak tuh, produk itu bacaannya di produk kosmetik. Itu gak enak banget. Jika jelek berlanjut, hubungi dukun. Enak banget ya. Ini kalau mbak ini, kalau cantiknya berlanjut, hubungi saya mbak. Aduh, apa lagi ya? Apa no? Nggak, dokter itu adalah profesi yang sangat menjanjikan ya. Bener ya? Menjanjikan apa? Menjanjikan sembuh. Makanya banyak nih pasien yang dikasih harapan palsu ya. Bayar mahal tuh sembuh nggak sembuh gitu kan. Palsu banget. Makanya banyak orang yang ke pengobatan alternatif sekarang banyak ya. Dulu tuh sempat terkenal klinik tongseng ya namanya ya. Tahu kan ya? Iya. Yang iklannya begini. Yang iklannya begini. Dulu saya keracunan. Setelah klinik tongseng saya keras sakti. Terima kasih Tong Samcong. Aduh. Tapi gini, kita sering panik kalau kita kena penyakit jasmani ya. Tapi kita nggak takut kalau punya penyakit rohani. Tahu penyakit rohani punya apa? Benar. Contohnya nih ya, dengki itu. Ini orang dengki, kasihan banget nih orang dengki, kasihan gitu. Apalagi sekarang musimnya musim Twitter ya. Ini saking dengkinya ya. Temennya followers nambah, pusing. Temannya lain nambah lagi, meriang gitu. Kasihan gitu ya. Apalagi nih, ada lagi penyakit hati namanya suka ngomongin orang. Sih ada yang sering ngomong orang. Ngomongin orang mulu kerjaannya. Tau nggak? Anu kan anu gitu ya. Apa anu gitu. Dan tapi kalau ngomongin orang tuh ada kata ya. Kata kuncinya ya. Kenapa kalau ngomongin orang selalu bilangnya gitu ya? Nya 2 ya. Kalau 1 itu namanya ngajakin ribut. Jaga mulut lu ya. Itu ribut. Kalau nya 2 gosip. Lu tau nggak? Gitu ya. Selamat malam. Itu kocak ya. Hore, tepuk tangan dong. Kita akan lihat salah satu komeng yang terakhir ini. Dia akan menyampaikan sudut pandang dia tentang apa sih artinya susahnya sehat. Setelah yang satu ini di Battle of Gue kalau dari kecil ditanya mau jadi apa? Mau jadi pasien. Gue jadi pasien. Gue yang ngasih makan dokter.